Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam Kamis sebagaimana biasa kita masih dipertemukan oleh Allah di majlis yang mulia, pembacaan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus daripada Masjid Jami Ar-Riyad, khususan Ustaz Mahdi dan juga guru kita, ketua kita yang sedang berhalangan hadir, Mukarram Ustaz Nurdin yang baru saja pulang dari perjalanan. Kita doakan para pengurus-pengurus kita sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para bapak ibu sekalian yang berbahagia, ini kita memasuki bab yang baru dari kitab sholat, yakni babul adzan, bab tentang azan. Al-adzan fil lughah, azan menurut bahasa artinya al-i'lam, pemberitahuan. Jadi secara bahasa azan itu adalah maknanya pemberitahuan. Artinya ketika azan dikumandangkan seolah muazin ngasih tahu kita bahwasanya sholat sudah dimulai atau sudah masuk waktu sholat. Adapun menurut syarak, azan adalah alfadhun makhsusatun ma'rufatun ladai al-jami', adalah lafaz-lafaz yang khusus yang dikenal oleh semua orang, syuri'at li'ilami bi'awqatis shalah, yang disyariatkan untuk memberitahu tentang waktu-waktu sholat. Ya. Waqtalafatir riwayah fil adzan mata syuri'a ibtida. Ada beberapa riwayat yang diperselisihkan ulama tentang azan kapan dimulainya. Wa qad waradat ahadits tadullu ala annal adzan syuri'a bi Makkah qabla al-hijrah. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya azan itu disyariatkan di Mekah sebelum hijrah, ya. Yang kita tahu azan disyariatkan di Madinah, ya. Karena ketika di Mekah orang Islam sholat masih sembunyi. Islamnya belum terang-terangan kecuali di akhir daripada ketika Nabi di Mekah. Nah, ketika Nabi kita Muhammad SAW sampai di kota Madinah, barulah itu sahabat dan Rasulullah bermusyawarah tentang panggilan sholat. Ini sekelas Nabi aja masih musyawarah, ya. Makanya disyariatkan kita dalam apapun musyawarah, ya. Ada sebuah kalimat yang indah dari ulama, ma khoba man istakhara, tidak akan orang itu kecewa kalau dia istikharah. Wa ma nadima manis tasyara, dan tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah. Jadi nggak akan rugi orang yang istikharah dan nggak bakal kecewa orang yang musyawarah. Artinya apa? Begitu pentingnya dua perkara ini, istikharah dengan musyawarah. Kita kalau pengen ngambil apapun, kerjaankah itu, bisniskah itu, apalagi mau nyari pasangan, itu istikharah itu penting. Bahkan kadangkala banyak orang ketika mengambil sesuatu tanpa istikharah, yang muncul adalah penyesalan. Nyari istri, asal lihat cakepnya, asal lihat beningnya, belum lihat kesolehahannya, belum lihat akhlaknya, udah main nikahin aja, pas nikah kaget. Kenapa? Bininya bukan orang. Kenapa bukan orang? Ngegonggong terus tiap hari, ngaung terus tiap hari, itu namanya kecewa pasti, karena nggak istikharah. Tapi kalau suatu pilihan dipilih dengan istikharah, nggak bakal kecewa.
Ada kisah, saya punya teman cerita. Ini kisah nyata. Dia dinikahin sama ibunya, dijodohkan sama ibunya. Mau nggak anak sama ini, sedangkan dia udah punya pasangannya cakep. Nah, sedangkan jodoh yang dari ibunya, calon dari ibunya nggak begitu cakep, tapi di istikharah. Ketika di istikharah minta sama Allah, jawabannya selalu muncul pilihan ibunya. Nah, subhanallah, nggak lama istikharah dinikah. Ketika nikah ternyata nggak punya anak, setahun nggak punya anak, 2 tahun nggak punya anak, 3 tahun nggak punya anak. Ternyata dicek yang mandul lakinya. Tapi disinilah letak hikmahnya. Itu perempuan nggak mau diceraikan. Padahal disuruh. Dek, kalau mau cerai aja. Abang mandul nggak bisa punya anak, enggak bang. Surga ayah di telapak kaki abang. Kalau abang sudah nikahin ayah insya Allah siap nemenin abang sampai meninggal tuh, masya Allah. Seandainya itu salah memilih istri, bukan istri yang pilihan Allah, jadi nggak begitu, kagak cerai pasti itu. Karena ini adalah pilihan Allah, maka tidak akan mengecewakan kita itu ya. Jadi kalau apapun segalanya pakai apa? Istikharah dan juga musyawarah. Ya, musyawarah penting. Dalam menentukan apapun jangan seenak-enak kita mentang-mentang jadi ketua, mentang-mentang jadi pala, pokoknya begini, pokoknya begitu, enggak. Ayo rapat. Rapat dulu. Mau bikin pengajian rapat. Mau nentuin masalah masjid rapat, menentuin ketua rapat. Itulah pentingnya. Jadi ada 2 perkara yang kagak bisa bikin kita kecewa tadi itu. Yang pertama apa? Istikharah, dan yang kedua adalah musyawarah. Sampai Imam Bukhari itu kitabnya menjadi as-sahhul kutubil hadis. Jadi kitab hadis yang paling sahih. Itu karena tiap kali nulis hadis istikharah dulu. Tulis kagak salat istikharah 2 rakaat. Udah yakin baru tulis. Antum bisa bayangkan dalam kitab Sahih Bukhari hadisnya ribuan, berapa rakaat beliau kudu sholat itu. Ya. Nah, jadi dalam menentukan setiap perkara orang Islam disuruh istikharah. Maka dalam hadis dikatakan at-ta'anni minallah, santai, tenang itu sumbernya dari Allah. Wal ajalah minasyaiton, adapun buru-buru datangnya dari setan. Ya. Jadi kalau kita kan emang orang Betawi ini kadang-kadang kalau apa-apa ya sukanya yang kaget-kagetan ya. Yang namanya jalan-jalan itu demennya apa? Kaget-kagetan. Yuk jalan yuk puncak berangkat gitu. Dikagetin dulu ya. Nah, makanya ini prinsip dari Rasulullah ya. Nah, Nabi musyawarah dengan sahabatnya. Ngomongin apa? Cuman mau ngomongin nanti kalau seandainya sholat dilaksanakan manggilnya pakai apa? Ayo sahabat, ada yang mau berpendapat, nunjuk 1 orang. Ya Rasulullah, saran saya kalau mau sholat nanti kita bakar api aja yang gede, biar menunjukkan, biar orang tahu sudah masuk waktu sholat. Nabi nggak setuju, jangan. Pakai api itu adatnya orang Majusi. Saya ya Rasulullah, apa saran ente? Saya saran kalau bisa pakai lonceng, pakai bel. Oh jangan, pakai lonceng, pakai bel itu adat orang Nasrani. Saya ya Rasulullah kalau bisa pakai trompet. Oh jangan, itu adatnya orang Yahudi. Nah, dari 3 saran tadi ditolak semua sama Rasulullah. Sampai kesimpulannya hari itu tidak ada hasil ya. Jadi ini pelajaran buat kita, yang namanya rapat nggak mesti ada hasil. Artinya jangan terburu-buru dalam menentukan suatu tindakan gitu. Nggak apa-apa, rapat malam ini nggak ada hasil, mungkin minggu depan kali mungkin. Nah, ketika pulang semua, ada salah satu seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Ingetin namanya, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Ya. Ini Abdullah bin Zaid pulang ke rumah. Dipulang, ditidur, ngimpi. Ngimpi berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ya tuh. Jadi sahabat ini makomnya udah ngimpi ketemu malaikat. Kalau kita ngimpi ketemu malaikat boro-boro ya, ngimpi Nabi Rasulullah belum pernah. Ngimpi ulama kadang ya. Ada orang ngimpi ketemu Rasulullah. Gara-garanya tiap hari baca surat Tabat siada abi lahabi wa tab. Itu tentang apa?
tentang pamannya Nabi. Tiap hari sholat bacanya tabat syada Abi Lahab, disebut nama pamannya Nabi. Nabi hadir dalam mimpinya, itu orang digampar ame Nabi. Kata Nabi, emang nggak ada surat lain apa? Surat tabat, paman aneh mulu disebut tuh. Adab kita ame Nabi, ya. Kalau sholat, kalau bisa jangan baca surat tabat dah. Adab ame Nabi, ya kan? Bagaimana juga tabat yada Abi Lahab pamannya Nabi. Sekarang kita mau tanya nih, kita punya ustadz, kita punya guru kita punya enciknya maaf misalnya kafir, kira-kira saya mau tanya nih, guru kita kira-kira pengen nggak pamannya kafir? Ya nggak pengen lah, sama Rasul nggak pengen, cuman itulah ketentuan Allah. Jadi ketemu Nabi gara-gara baca surat apa? Al-Lahab ya. Mau coba silakan ya, cuman digampar Nabi gitu. Ya, sallu ala Muhammad. Ya. Nah jadi ngimpi ketemu malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya fulan, ane ajarkan ente bagaimana cara memanggil orang sholat. Bagaimana? Ente baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Begitu diajarin. Nah, sekarang qomatnya. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Bangun tidur masih ingat. Ciri mimpi yang benar, bangun tidur masih ingat ya. Ciri bunga tidur, bangun tidur lupa tuh ya. Ciri. Jadi kalau Bapak Ibu hadirin sekalian tidur terus ingat apa ngimpinya, biasanya ngimpinya benar tuh. Cari maknanya ya. Ustaz, saya ngimpi megang duit Ustaz, pas saya pengen jajanin bangun saya, nah itu ya. Itu biasanya benar itu. Ada teman saya cerita ngimpi dia itu kena kotoran, tangannya badannya bleberan kotoran manusia. Aneh buka di kitab. Nah ini ente bakal jadi orang yang banyak duit. Loh kok bisa begitu Ustaz? Karena dalam kitab disebutkan yang namanya dunia itu kotoran. Jadi siapa yang ngimpi kotoran akan mendapatkan dunia. Karena dalam hakikat wujud dunia ini sebenarnya kotoran. Nah benar, dapat duit. Tuh. Ya. Jadi ngimpi begitu. Mimpi itu simbol. Yang ngimpi api maknanya ini, yang ngimpi air maknanya ini. Nah kalau ada jamaah ngimpi air, tanda cakep itu. Ya. Akan ada rezeki yang banyak karena air adalah kehidupan. Siapa yang ngimpi air akan dapat kehidupan. Bukan hanya sekedar rezeki, barokahnya didapat. Tapi kalau kotoran enggak. Kalau kotoran maknanya dunianya doang, berkahnya belum tentu tuh ya. Jadi jangan sembarangan perkara mimpi. Jadi ngimpi itu ada yang benar kalau datang dari orang soleh. Ini ngimpinya. Bangun, ingat, datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kenapa? Ya Abdullah, saya ngimpi ya Rasul. Ngimpi apa? Saya ngimpi diajarkan lafaz azan. Coba bagaimana azannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai, sampai komat-komatnya. Lantas dikatakan di sini, ya. Kata Rasulullah, innaha la ru'ya haq, sesungguhnya itu mimpi benar. Ya. Jadi Rasul katakan sesungguhnya itu mimpi benar. Ini dikabarkannya ketika pagi. Falamma asbahtu ataitu Rasulullah. Maka ada anjuran kata ulama kalau kita mau nanya ngimpi pada subuh. Nanya ngimpi nih sama orang soleh, sama ustadz, sama kiai, datangnya pada subuh gitu. Karena biasanya masih ingat tuh. Yang ngimpinya semalam nanyanya sore, udah ngaco-ngaco itu pikiran tuh ya. Ngimpi semalam nanyanya subuh masih ingat. Ya. Dalam riwayat yang lain ketika dikatakan hadis tersebut ya. Lalu kemudian Rasul mengatakan dalam riwayat yang lain, "Kum ya Bilal." Bangun Bilal, gitu ya. Fa'alqihi ala Bilal fa innahu anda sautan minka. Kum ya Abdullah, sekarang ente ajarin Bilal karena Bilal ini suaranya lebih enak dari ente ya. Jadi Abdullah bin Zaid enggak azan, yang azan siapa? Bilal, diajarin ke Bilal ya. Karena Bilal lebih kencang,
lebih bagus suaranya daripada Abdullah bin Zaid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nggak semua orang ya itu boleh azan. Ya. Nggak semua orang boleh azan. Kalau semua orang boleh azan, pasti yang azan yang ngimpi. Ternyata enggak, yang azan Bilal. Tuh. Makanya masjid kalau bagus, pasti milih muazinnya. Itu ciri masjid bagus punya muazin sendiri. Teratur, yang azan dia, hari ini dia, besok dia tuh. Ya. Jadi ciri masjid kurang bagus pengaturannya kagak ada muazinnya. Muazinnya siapa? Ya udah siapa aja yang megang mic duluan. Nah, ini kurang bagus ini. Ya. Imam begitu juga, kalau bisa ada imam yang tetap, jangan sampai jamaah udah kumpul imamnya nggak ada. Akhirnya jamaah tengok-tengok gini. Gimana imamnya nih? Akhirnya yang imam ya, yang bukan sealiran sama kita tuh. Itu kejadian di rest area ya. Ada jamaah saya cerita sholat subuh jadi imam gitu ya, baca doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Jamaah banyak yang amin atau orang amin, wa afina fiman afait, amin. Makin pelan karena yang amin di doang. Sisanya kagak ada yang amin karena semua jamaah Wahabi gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya makin lama makin habis, kagak ada aminnya begitu. Saya bilang aja gini, kalau kita jadi imam terus jamaah kagak ada yang amin, terusin kunutnya. Ya, cuman dilaguin aja. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait. Kan kayak nggak perlu amin. Coba kalau kita baca gini, Allahumma hdina fiman hadait, nungguin. Wa afina fiman afait. Ini kagak ada yang amin apa nih? Ya, jadi kalau bisa tuh masjid ada muazinnya, juga ada apanya, imamnya itu ya. Nah, ini ya dikatakan tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebanyakan orang ketika jawab azan ini banyak yang keliru. Kelirunya gini, kan dalam hadisnya kalau dengerin azan maka katakanlah seperti apa yang dikatakan muazin. Jadi kalau muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jangan Allahu Akbar, kurang satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tuh ya. Dua jadinya. Nah, ada pertanyaan, Ustadz, boleh nggak saya ganti Allahu Akbar dengan Allah yang lain misalnya? Allahu Akbar, Allahu Somad, Allahu Rahman, Allahu Rahim gitu. Kenapa nggak begitu? Ya. Kata ulama, hikmahnya kalau dibilang Allahu Akbar itu ngingetin kita yang lagi dagang, yang lagi jualan, yang lagi kerja, dipanggil Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti yang lain kecil. Kerjaan kecil, tinggalin kerjaan. Dagang kecil, tinggalin dagangan. Semua kecil, yang besar siapa? Allah, samperin Allah. Itu makna Allahu Akbar ya. Sampai-sampai yang pernah saya ceritakan dulu, mungkin jamaah masih ingat ya, ada orang ke pasar ya, ini bareng sama jin yang berubah jadi wujud manusia. Ini jin tadi berubah wujud manusia, kerjaannya godain orang di pasar biar nggak sholat ya. Ketika itu datang ke toko berlian, ke toko perhiasan. Ketika datang dia beli, bang mau lihat dagangan ini bang, mau lihat barang ini bang. Nggak lama azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantas orang yang punya toko, udah cukup sampai sini, saya mau sholat. Enggak, saya mau beli yang itu tuh, yang itu. Enggak, udah saya mau sholat. Enggak, saya mau beli yang itu, tolong turunin barangnya. Ente setan ya katanya. Kaget nih dia, lah kok ini orang tahu aneh ini jin, setan. Ente tahu dari mana aneh setan? Kagak ada makhluk yang menghalangi orang dari Allah kecuali setan gitu. Jadi kalau ada orang datang dagangan sama kita mau beli pas azan, siapa itu? Setan. Kita lagi buka Gojek nih,
Dari jam 9 sampai jam 11 gagu nih HP. Jam 12 pas azan bunyi Shopee gitu. Nah, ini orderan apa? Orderan setan. Orderan apa? Setan. Apalagi hari Jumat dari pagi habis subuh kagak ada bunyinya. Jam setengah 12 bunyi. Orderan apa? Setan. Dah gitu aja besok ya. Pokoknya kalau ada orderan menjelang azan, nah ini setan udah pasti begitu. Ya. Sampai pasangan kita, ya, kita lagi mau udah azan pengen ke masjid, bini kita tarik sarung kita. Nah, bini apa namanya? Ya. Nah, jadi kayak begitu ya. Patokannya sholat gitu ya. Kalau udah ada yang mengganggu daripada jalan Allah, maka itu namanya makanya tadi lawannya Allahu Akbar, Allah Maha Besar tuh ya. Nah, kemudian ditambahkan dalam hadis riwayat Ahmad tentang perkataan Bilal dalam azan subuh. Nah, ini dia. Jadi Sayyidina Bilal pernah menambahkan ketika sholat subuh, as-sholatu khairum minan naum. Tuh ya. Ada yang protes, nggak boleh naum panjang-panjang katanya. As-sholatu khairum minan naum. Gitu doang katanya. Ini keliru ya. Kalau kita belajar tajwid, ada yang namanya madlin. Boleh dipanjangin, cuman jangan panjang 2 harkat dah palingan. As-sholatu khairum minan naum. Gitu aja. Jangan as-sholatu khairum minan naum. Enggak boleh. Panjangan. Pendek jangan. Sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Kependekan. Sedang aja. As-sholatu khairum minan naum. Salatu khairum minan naum. Tuh ya. Nah, jadi kalau subuh ditambahkan as-sholatu khairum minan naum. Cuman emang kalau namanya subuh muazin kadang-kadang masih ngantuk. Makanya disunnahkan kalau mau azan wudu. Biar muazin ketika azan seger. Jangan kayak ada santri saya bangun tidur disuruh azan. Pas as-sholatu khairum, as-sholatu wassalamu alaih. Ya Rasulullah, ini matarhim bukannya akhirnya ketawa semua santri. Kenapa? Lah orang baru bangun tidur disuruh apa? Ya, makanya sunnah bagi orang yang azan wudu. Makruh orang kalau azan belum wudu. Tuh ya. Ingetin nih buat para muazin, kalau di musola kita ada muazin masih pakai kaos bola, masih pakai celana pendek, sarung taruh mari kan gitu, langsung nyalain speaker langsung azan, makruh. Kenapa makruh? Azan itu ibadah, disunnahkan wudu, disunnahkan menutup aurat. Ya. Jadi kalau bisa muazin itu memang sudah rapi dari rumah. Kenapa? Ini orang yang manggil orang semua ke masjid. Sampai dalam kitab Ihya disebutkan lebih afdol jadi muazin daripada jadi imam. Tuh ya. Jadi muazin sama imam tinggian mana? Ada yang mengatakan muazin lebih tinggi pahalanya. Kenapa? Gara-gara muazin orang pada ke masjid. Gitu. Kata ulama lain enggak begitu. Yang tinggian imam. Coba orang kemari ke masjid kagak ada yang imam. Intinya dua-duanya pahalanya gede. Yang muazin gede, yang imam gede. Sampai-sampai dikatakan dalam Quran, wa man ahsanu mimman da'a ilallah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, ya, wa amila sholihah. Adakah orang yang perkataannya lebih bagus daripada orang yang mengajak orang ke jalan Allah dan beramal amalan soleh itu ya. Nah, jadi ini fadilah seorang muazin. Makanya pantas zaman dulu, zaman orang-orang tua saya itu kalau azan pada berebut. Karena pahalanya gede. Bahkan dalam hadis yang azan sampai 7 tahun itu jaminan surga udah. Kita jadi muazin 7 tahun nih udah jaminan insya Allah surga. Tapi azannya istiqomah dan azannya ikhlas karena Allah, itu yang berat ya. Kadang-kadang ada orang azan cuman kurang ikhlas ya. Biarin.
Kalau ada orang azan di masjid, kasih, nggak apa-apa itu ya. Yang jelas pokoknya tadi dia memenuhi kriteria seorang muazin. Lalu kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, an Anas qala, ia mengatakan minas sunnah, termasuk daripada sunnah, idza qala al muadzin fil fajri hayya 'alal falah. Ya. Termasuk sunnah apabila ya, seseorang muadzin dalam salat subuh, ya, ketika dia mengucapkan hayya 'alal falah, tambahkan as-salatu khairum minan naum, ya. As-salatu khairum minan naum. Nah, ada syarat di sini ditambahkan, bisa ditulis syarat orang yang azan, ya. Di antaranya adalah orang itu mumayyiz, ya, sudah mencapai usia tamyiz. Berapa usia tamyiz? Kalau dalam ukuran fikih paling minim usia tamyiz 6 sampai 7 tahun, ya. Jadi kalau orang sudah kenal duit 5.000, 2.000, udah kenal duit, udah bisa bedain tangan kanan sama tangan kiri, itu pertanda sudah tamyiz. Nah, adapun usia di bawah itu enggak disunnahkan azan. Jadi kalau di masjid ada anak bocah kecil banget azan, itu belum dianggap sunnah kifayah, itu belum gugur sunnahnya, masih kudu azan lagi. Kenapa? Anak bocah gitu. Ya, jadi enggak sah jikalau yang azan anak kecil atau orang yang kurang, ya, orang kurang. Bahasanya kalau orang kurang apa ya? Ya, sekilo kurang seraup dah ya. Iya, kalau minum es ditiup gitu kan ya. Itu udah kurang tuh namanya itu. Itu nggak sah azan. Ya. Atau yang ketiga, perempuan. Ya, jadi kita di masjid nih, perempuan azan. Itu nggak sah, ya. Perempuan azan bisa jadi haram. Ya. Masjid Riyadh azan, yang azan perempuan ibu-ibu haram. Tapi kalau perempuan sesama perempuan enggak. Contoh, mama bikin tarawih, ya. Azan mama sesama emak, nah itu enggak apa-apa. Tapi kalau azan perempuan di masjid besar kayak begini, haram hukumnya. Walaupun azan. Tapi yang unik qasidahan enggak? Iya. Emak-emak qasidahan pakai speaker masjid enggak apa-apa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, kedengeran sekampung nggak apa-apa, asal qasidahan, ya itu. Nah, jadi kalau azan justru nggak boleh, karena azan syiarur rijal, itu syiarnya laki-laki, perempuan nggak boleh ikut di situ, ya, haram hukumnya. Ya, sama juga kayak gotong jenazah perempuan nggak boleh. Kenapa gotong jenazah perempuan nggak boleh? Takutnya tikus lewat. Itu mama pada lompat. Jenazah gimana? Masuk molen. Ternyata sinetron Indosiar itu. Ya kan nggak bisa, perempuan nggak semua hal, ya. Makanya saya kurang sependapat tuh dengan kalimat emansipasi perempuan. Enggak, perempuan dari zaman Nabi sudah diangkat sama Nabi. Dari zaman Rasulullah udah diangkat sama Nabi, nggak perlu diangkat lagi. Kalau ada emansipasi wanita, perempuan disamakan dengan laki-laki, besok kita naik kereta, perempuan mau duduk jangan kasih. Kenapa? Oh, emansipasi, perempuan sama laki. Tapi begitu nggak? Enggak. Perempuan duduk, silahkan duduk. Tuh, itulah Rasulullah. Ya. Sampai ya istilah kata, kalau kita masuk WC itu biasanya ya. WC perempuan sebelah kanan, WC laki belah kiri. Iya. Kenapa WC perempuan sebelah kanan? Kanan bahasa Inggrisnya apa? Right. Karena perempuan always right. Ya. Perempuan selalu benar gitu ya. Laki-laki selalu apa? Salah gitu ya. Itu kaidah, itu benar itu. Dari zaman Rasul begitu. Ya. Perempuan selalu apa? Benar. Dari zaman Nabi. Makanya kita sebagai laki-laki udah ngalah aja udah. Kita benar lagi, tetap salah. Emang dari begitu. Sampai Nabi katakan, Nabi ingetin, para perempuan, paling banyak penduduk neraka siapa? Perempuan. Karena itu, rasa merasa selalu benar, inilah yang paling besar, yang mesti kita kikis dari perempuan. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, ini anak-anak kita, anak perempuan, dari kecil ajarkanlah merasa bersalah. Kita ini sering nih ngelihat perempuan nggak mau disalahin. Sebenarnya kata ahli psikologi itu dari kecil tuh anak nggak pernah disalahin.
Coba lihat karakter orang tua sekarang. Anaknya jatuh, gubrak jatuh di ubin. Yang dipukul apa? Ubinnya. Tuh nakal begitu. Ubinnya disalahin. Naik sepeda kesandung kayunya disalahin. Nakalnya nakal kayu. Sehingga terbentuklah ya pemahaman dan karakter nih anak jadi orang yang kagak mau disalahin. Tuh. Ya. Nah, jadi ini permasalahan problem umat juga ini. Ya karena banyak banget nih para kaum bapak-bapak curhat sama saya. Ustadz, saya melihat sama bini saya nggak boleh salah dikit Ustadz. Ya. Beli garam, ya, garam kotak. Nyampe pulang bini ngomel, garam kotak dibeli, garam halus begitu. Cuman masalah garam, ya. Masalah sepele nggak? Gimana saya kawin lagi Ustadz, dipelintir kepala saya. Masalah garam aja saya diomelin satu. Subhanallah tuh ya. Jadi kembali lagi tadi ya, perempuan kagak boleh azan. Begitupun orang kafir. Ya, orang kafir nggak boleh azan. Ya. Lalu kemudian an Abi Mahzurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu al-adzan ini. Kalau tadi ceritanya Rasul dikasih tahu sama Abdullah bin Zaid. Nah sekarang lain lagi. Rasul ngajarin azan. Dan ini terjadi di kota Mekah. Ini kalau kita mau cek silakan buka kitab namanya Tebalnya segini, karangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa azan terbagi dua. Silakan tulis. Azan terbagi dua. Yang pertama azannya Abdullah bin Zaid yang diajarkan di kota Mekah. Yang kedua azannya Abi Mahzurah. Ya. Sehingga kata Imam Syafi'i, saya lebih condong kepada azan yang Abi Mahzurah. Nah azannya beda Pak. Ini dia. Mazhab Syafi'i azannya begini nih. Saya contohin ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seterusnya sama. Jadi ada beda azannya tadi Abdullah bin Zaid dengan Abi Mahzurah. Ya. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i, ya sebenarnya kalau mau bagus ikut mazhab yang ini nih, ikut azannya Abi Mahzurah. Ya. Bedanya ada tarji namanya apa? Tarji, pengulangan syahadat, dibaca sir. Cuman sejauh saya hidup, saya yang merhatiin kagak ada yang ngamalin ini. Ya. Di sini begitu gak? Enggak kan? Padahal ini mazhab Imam Syafi'i yang jadid, yang baru. Nah kata ulama, kata Imam Suyuti, ya boleh mengamalkan azannya Imam Syafi'i yang di Irak. Nah tadi yang kita amalin ini itu azan mazhab qadim namanya. Yang di kitab mazhab jadid tuh, ya. Jadi ketika Rasul mengajarkan Abi Mahzurah, Rasul ajarkan tarji namanya. Bahkan di sini walakin dzakara takbir fi awalihi marratain faqat, ya. Bahkan takbirnya cuma 2 doang. Ya, takbirnya cuma 2 tuh, ya. Jadi Allahu Akbar begitu doang. Ya. Nah, inilah perbedaan ya. Tuh. Nah, ini kata ulama kenapa lebih kuat azannya Abi Mahzurah. Ini ada analisanya. Kalau Abdullah bin Zaid itu ngasih tahu ke Nabi. Kalau Abi Mahzurah, Nabi yang ngasih tahu ke beliau. Sehingga apa yang dikasih tahu Nabi dengan yang dikasih tahu sahabat lebih kuat mana? Yang dikasih tahu Nabi. Karena wahyu dari Allah gitu. Ya. Nah, jadi kalau sekarang misalnya ada azan yang seperti kita sekarang, jangan disalahin. Tetap boleh gitu. Karena apa? Ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan ulama umatku adalah rahmat, ya. Para bapak hadirin ibu sekalian, ya ini kita zaman sekarang nemu banyak banget perbedaan, ya. Semisal contoh, kita sering lihat orang kalau sujud,
Itu bangun sujud ada yang tangannya ngepel gini nih. Ya, pernah lihat gak? Ada yang tangannya begini. Ya. Saya mau tanya yang benar yang mana? Yang ngepel apa yang begini? Nah, yang ngepel begini. Katanya kalau yang ngepel ada hadisnya. Ya. Saya katakan dua-duanya benar. Ya. Yang ngepel benar, yang begini benar. Ya. Kalau kita mazhab Syafi'i begini. Jadi pas bangun begini, nggak ngepel, ya gitu. Kalau yang ngepel, mazhab Hambali, gitu. Yang salah ya nggak sholat, itu aja ya. Ribut mulu tiap hari, sholat kagak gitu. Nah ini, jadi ketika begini sama begini udah itu khilaf di antara ulama, rahmat udah. Ya. Jadi kalau kita mungkin mau pegal mau begini, silahkan nggak apa-apa, sesekali boleh. Tapi mazhab kita di anjurannya adalah melebarkan tangannya seperti ini. Ikhtilaf ummati rahmat. Mau azan model Abi Mahzurah, mau azan model Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih, fadhal silakan. Dua-duanya benar itu ya. Kemudian an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ia mengatakan umira Bilal an yashfa'al azan. Dikatakan Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan. Wa yutir al iqamah dan ya mewitirkan iqamat illal iqamah yakni qaulahu qad qamatis shalah. Jadi kalau azan dua digenapkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la. Kalau qomat satu Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini yang sering orang salah. Hayya 'alas shalah. Tu apa ti? Hah? Hayya 'alas shalah tu apa ti? Ayo, yang biasa azan tu apa ti? Kadang tu, ya. Ini sering ketukar. Ingatin ya. Kalau hayya 'alas sholati, ya. Hayya 'alas sholati, qad qamatis sholatu. Ya, jangan ketukar. Saat kenapa kok tati itu? Itu penting. Itu penting. Kalau saya baca bismillah, bener salah? Bismillahirrahmanirrahim, bener salah? Salah. Harokat itu jangan disepelein itu. Ya. Jadi kalau saya baca hayya 'alas sholatu, salah. Yang bener hayya 'alas sholati. Dari mana itu tahu ti? Kata ulama nahu, ini kata ulama nahu. Kalau ada huruf ala, ya ala tahu ala ya di atas, setelahnya pasti kasroh. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu. Ya, karena dalam bahasa Arab as-sholah menjadi fa'il namanya. Bareng-bareng kita qomat ya, bareng-bareng qomat ya. Pas hayya 'alas sholah, ya, bareng-bareng. Hayya 'alas sholah, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad. Iya, jadi qad qamatis sholatu ya. Jadi ta'am itu jangan disepelein itu. Kita baca nih surat Inna anzalnahu fi lailatul. Kenapa lailatul? Karena fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul. Sekarang kita tukar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Belakang nyaut lailatil gitu. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Yang belakang nyaut lailatul. Imamnya ngambek. Gua baca til, lu baca tul. Gue baca tuh, lo baca til. Yang bener yang mana? Gara-gara kagak belajar nahu sorob. Makanya kalau ada wah kelas nahu sorob, ikut dah minimal biar tahu dikit-dikit gitu. Ya sekedar ala sholati gitu. Sama kayak kita maulid. Ya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Apa gimana tuh? Marhaban ya Nurul. Harusnya Nurul bukan Nurul. Ya nurul aini marhaban jadal bukan yadal, jadal Husaini marhaban. Saat kok kenapa ya nurul enggak ya nurul? Setahu kita kan nurul saat.
Nurul Mustafa, Nurul Abror. Ya. Kenapa Nurul? Karena ketemu huruf ya. Kalau kata isim ketemu huruf ya, ya Nurul. Fathah. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah, begitu ya. Kalau dua kata ya Rasulullahi, tapi kalau satu kata ya Allahu, ya Allahu, nah itu ya. Makanya kagak aji orang jadi ustadz tapi kagak ngerti nahu sorob tuh. Cuman memang belajar nahu kudu niat, kudu sabar, karena kalau nggak sabar jadi nahu sarab gitu ya, bukan nahu sorob. Nah ya. Walam yazkur Muslimun ilal istisna wa dinasai amara Nabi SAW Bilal tuh ya. Nah ada pertanyaan gini, masalah sholat Jumat. Sholat Jumat kan azannya berapa kali? 2. Gimana sejarahnya tuh 2? Jadi ceritanya gini, di zaman Nabi 1, zaman Sayyidina Abu Bakar 1, Sayyidina Umar 1, Sayyidina Utsman, orang Islam udah makin banyak. Saking banyaknya sampai yang di kampung-kampung tuh ke kota Madinah. Nah banyak orang kampung yang datang ke kota Madinah karena patokannya azan pas datang Jumatan udah kelar. Akhirnya Sayyidina Utsman bikinlah 2 kali azan. Azan yang pertama azan peringatan buat manggil orang sholat. Azan yang kedua azan untuk mulain sholat. Tuh. Ya. Zaman Sayyidina Utsman nih, sampai Sayyidina Ali sampai sekarang. Ya. Jadi kalau ada orang yang azan sekali jangan disalahin, ngikutin Rasulullah. Kalau azan 2 kali jangan salahin, ngikutin Sayyidina Utsman. Berikut Sayyidina Utsman, ikut Rasulullah, benar semua. Karena Sayyidina Utsman kagak bakal berbuat kecuali atas ilmunya dari Rasulullah. Nah pertanyaannya gini, itu azan yang pertama sama yang kedua. Azan yang pertama itu pas masuk waktu apa sebelum waktu gitu. Ya. Jadi boleh nggak misalnya katakan begini, Johor jam 12 teng misalnya, kita azan jam 12 kurang 10, azan yang pertama tuh, ya boleh nggak begitu? Nah kata ulama dikatakan di sini 3 ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan tidak sah, ya. Jadi Maliki, Syafi'i, Hanafi tidak sah azan sebelum masuk waktu. Maka di Kuitang azan yang pertama kapan? Pas masuk waktu. Nah habis masuk waktu biasa sholat apa tuh? Qobliyah. Baru azan yang kedua. Ada pertanyaan lagi, Sat, emang sholat qobliyah Jumat? Ada katanya gitu ya. Ini sering banget kita lihat, banyak gak kalau orang qobliyah Jumat ada yang nggak qobliyah? Ada gak? Dalilnya Sahih Bukhari. Ingat ya, hadis Sahih Bukhari. Bunyinya ma bainal adzanain sholatun liman sya'ah. Antara tiap 2 azan itu ada 1 sholat sunnah bagi siapa aja yang pengen. Ini hadis dipakai sama ulama bahwa setiap pokoknya habis azan sama iqamat diantaranya ada sholat. Udah itu sholat, mau sholat qobliyah maghrib, mau qobliyah isya, termasuk qobliyah sholat Jumat. Jadi kalau ada orang yang nggak qobliyah sholat Jumat jangan disalahin, jangan disalahin. Tapi kalau ada orang yang sholat qobliyah Jumat, boleh-boleh aja, sunnah juga itu. Ya, jadi ada orang nggak qobliyah Jumat, benar. Ada yang qobliyah, benar juga gitu. Jadi jangan suka nyalain gitu. Emang kalau kata Mu'alim Syafi'i Azami, ya, kalau ngaji kudu banyak sampai kenyang gitu. Soalnya kalau belum kenyang apa? Bawaannya gerutu mulu gitu. Bawaannya panas. Kalau kenyang gimana? Diem kan ya. Sama orang ngaji gitu. Kalau banyak ilmu, dikit nyalain orang. Ya. Kalau kurang ilmu, dikit-dikit nyalain orang gitu. Sat, di kampung saya ada orang nggak sholat qobliyah Jumat, Sat. Itu gimana? Ya nggak apa-apa. Sholat sunnah. Ya sholat apa? Sunnah. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, masa pas sholat Idul Adha ada yang khutbahnya cuma sekali, Ustaz, nggak 2 kali? Ya nggak apa-apa, sholat Id sunnah. Nggak pakai khutbah nggak apa-apa. Nggak sholat Id nggak apa-apa, nggak dosa. Ada sunnah. Cuman paling afdolnya dikerjakan sebagaimana sunnahnya itu ya. Jelas ya? Jadi demikian tuh ya. Nah, cuman 1 mazhab yang membolehkan azan sebelum waktunya, yaitu mazhab Imam Ahmad, ya tuh. Ya. Jadi 3 mengharamkan,
satu membolehkan. Nah, ini juga namanya perbedaan pendapat tuh yang. Yang terakhir dari Abi Juhaifah radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku lihat Bilal azan dan aku ikutin mulutnya. Nih, sahabat namanya Abu Juhaifah belajar azan dari Bilal. Hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunai. Nah dia. Ini karena penting kita lanjutkan ya. Dan tangannya, jarinya masuk ke kuping. Jadi kalau azan tuh sunahnya gini. Tangan masuk, jari telunjuk masuk ke kuping. Gini. Tuh ya. Jadi bukan begini. Allahu Akbar. Bukan. Masukin tunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Ya. Kata ulama kalau zaman dulu biar suara kencang telinga ditekep. Itu ya. Kemudian dikatakan lagi ja'ala isba'ahi fi udhunai, dijadikan tuh jarinya di dalam kupingnya, lawa unuqahu, ditengokkan lehernya ketika sampai kalimat hayya 'alas shalah yaminan wa shimalan, kanan dan kiri, walam yastadir, dan tidak berputar. Jadi pas hayya 'alas shalah nih tangan gini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gitu. Jadi nengoknya bareng, bukan begini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini buat apa? Mau olahraga gitu. Jadi zaman dulu kenapa dimiringin? Karena biar yang belah sana kedengeran suaranya. Gitu. Jadi pas nengok hayya 'alas shalah gitu. Ya. Nanti kita praktek di sini ya. Mungkin para jamaah ada yang bagus, silakan maju. Tangannya diapain? Tutup. Sat, saya megang mic, Sat. Saya megang mic. Nah, kalau megang mic begini. Ini megang mic, satu, yang ini tutup. Yang megang kanan, yang ini tutup. Ya, yang jelas sunahnya ditutup pakai apa tadi tuh? Telunjuk, gitu ya. Ya. Kemudian an Nabi Mahdhura an Nabi sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum tuh ya dengan Abi Mahzurah. Fa'allamahul azan, kemudian diajarin nama Nabi azan. Nah, jadi Nabi lihat ada orang bagus suaranya, diajarin azan. Nah, inilah dalil kalau bisa yang azan suaranya bagus gitu. Ya, jadi kalau suaranya bagus, orang dari rumah nanya, ini siapa nih yang azan gitu. Cobain dah, masjid suaranya bagus. Orang maju. Ada juga saat tetangga saya suaranya jelek, orang pada ke masjid. Mau ngapain? Mau nimbukin dia, suaranya jelek. Kalau bisa jangan azan tuh. Wallahu alam bishawab. Nanti kita lanjut lagi insyaallah ya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya tentang masalah azan atau masalah sholat, silakan. Apa aja bebas mau nanya, Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ada yang mau nanya, ayo. Boleh? Bisa ada waktu. Baik.